bosan terjebak di rumah karena corona? Tetap sabar menjalankan protokol kesehatan. Selamat datang kepada seluruh pembicara. Semoga para beliau sehat dan selalu berkah. Selamat pagi para kakak-kakak. Teman-teman, kita sekarang sudah bersama dengan tokoh-tokoh perempuan muda yang hebat-hebat. Nanti kalian akan segera tahu apa kehebatannya para beliau. Yang pertama ada Mbak Kiki. Mbak Kiki selamat datang. Beliau dari Unicep. Nah, saya bahasa Inggrisnya kurang bagus nih. Apa itu? Nanti itu apa akan dijelaskan sendiri oleh beliau. Lalu juga ada perempuan muda juga, Mbak Ari Sugeng Wahyuniarti. Beliau ini adalah arsitek di balik banyaknya saluran teknologi yang membuat kita bisa bebas berselancar di dunia maya. Mungkin kenalan dulu kali ya, karena katanya kalau nggak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Nah, kalau nggak kenal COVID nanti nggak bisa mencegah gitu kan ya, Mbak Kiki. Nah, mungkin bertanya-tanya juga, ini Kominfo kan banyak ya, banyak satuan kerjanya. Kalau saya pribadi ada di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Panjang ya Mbak Devi, kalau disingkat nih jadi bakti. Tapi bukan kerja bakti. Memang kalau dari ilmu komunikasi atau orang tua ngasih nama aja kan, cari nama yang mudah biar gampang diingat dan juga doa gitu ya. Nah, bakti juga harapannya bisa jadi berbakti pada nusa dan bangsa, kurang lebih gitu. Nah, dari kami sendiri dari bakti kami punya tugas untuk melakukan pemerataan akses telekomunikasi, Mbak Devi, Bu Kiki, terutama untuk daerah-daerah yang belum dianggap tidak komersil lah oleh para industri telekomunikasi. Kayak bayangin aja mungkin Anambas jauh ya, Sangihe gitu jauh gitu, atau ujung sebelah kanan ada Papua, terus kemudian mungkin di paling bawah ada Alor gitu ya. Itu kan pulaunya jauh-jauh, kecil, terus mungkin dan dianggap belum banyak peminatnya gitu ya. Nah, disitulah tugas bakti harus hadir. Apa yang sudah kami lakukan ada beberapa hal, yaitu ada yang penyediaan akses internet, terus kemudian penyediaan BTS, tentu bergabung dengan teman-teman Opsel juga, terus kemudian ada fiber optik Palaparing untuk mendukung backbone fiber optik yang sudah lebih dulu dibangun oleh sektor swasta. Nah, tadi bicara terkait dengan informasi, semua orang kan butuh ya. Mungkin di daerah-daerah tersebut tadi dengan adanya akses internet yang sudah diberikan bakti, ini kurang lebih sampai dengan tahun 2020 kami sudah bangun sekitar 11 ribuan di daerah-daerah itu. Nah, pertanyaannya, apakah di rumah-rumah penduduk gitu kan ya, penduduk masyarakat? Ini yang kami berikan di ruang-ruang publik, karena harapannya lebih banyak orang yang bisa memakai. Ada di sekolah, terus kemudian ada di puskesmas juga, Fasyankes gitu ya, terus kemudian di kantor-kantor desa. Nah, tahun 2020 kemarin kita udah bangun sekitar 3.700-an nih. Apa tuh tempatnya? Akses internet khusus untuk di puskesmas-puskesmas. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu cara nih buat dari teman-teman Kementerian Kesehatan atau juga dari KPCPEN ya, untuk melakukan diseminasi informasi. Di tahun 2020 sendiri kami sudah mencoba lah ya untuk melakukan diseminasi dengan memanfaatkan akses internet yang sudah kami bangun. Di sana kita lengkapi dengan landing page, jadi para satuan kerja lainnya atau kementerian lembaga lainnya yang mau mendiseminasikan informasi terkait kebijakannya bisa titip tuh di dalam situ. Tahun kemarin kami sudah kerjasama dengan Sehatpedia waktu itu, terus kemudian Peduli Lindungi juga dari Kementerian Kominfo sendiri. Yang kami share waktu itu karena di tahun kemarin lagi hebohnya bansos gitu ya, yang kami share adalah bansos dari Kemensos sendiri menitipkan ke teman-teman Kominfo gitu kan. Nah, ya itu yang kami sebarkan. Nah, mungkin nih kalau dari KPCPEN terus Kementerian Kesehatan juga mau menyebarluaskan atau meyakinkan gitu ya. Karena orang kan tanpa diberikan informasi tidak akan yakin gitu ya, Mbak Devi ya. Betul. Kalau mau juga nanti bisa kami bantu gitu dengan tadi bisa memasukkan berbagai konten di dalam landing page kami. Tahun kemarin pun kami kerjasama dengan teman-teman Cyber Kreasi nih yang punya acara hari ini nih ya. Nah, tadi Bu Kiki betul bahwa orang kalau baca bahasa Indonesia di daerah mungkin agak kurang paham karena bukan baca mungkin bahasa sehari-hari, bukan lebih gampang ya dimengerti oleh mereka. Nah, teman-teman Cyber Kreasi juga menyiapkan tuh tahun kemarin ada 34 bahasa daerah lah. Nah, itu yang juga kami sebarkan di
lokasi akses internet kami. Karena bisa, ya paling tidak bisa dimodifikasi sesuai tadi yang Bu Kiki sampaikan, bahwa sesuai dengan kearifan lokalnya lah, seperti itu, supaya masyarakat bisa paham dan kemudian bisa yakin untuk, ya kalau sekarang berarti melakukan vaksinasi. Kalau yang kemarin yang 2020 lebih banyak terkait dengan pencegahan penyebaran COVID gitu. Kurang lebih mungkin itu Mbak Devi. Sebagai pengantarnya nih. Siap. Jadi teman-teman, ternyata negara nih dalam senyap, nggak perlu ngomong-ngomong terus setiap hari kan mengumumkan, udah banyak melakukan atau ingin memastikan bahwa internet ini bukan cuma milik kayak saya nih, anak planet Bekasi gitu ya. Semua orang tadi, bahkan di pulau-pulau terluar Indonesia, berkat kerja keras beliau bersama timnya, itu semua insya Allah sekarang pelan-pelan sudah bisa punya akses. Nah, ini kenapa beliau bisa sehebat ini? Karena tadi saya sengaja pending bacain CV-nya belakangan. Beliau ini memang fokusnya itu juga serius sekali di bidang komunikasi, baik dari segi aspek pendidikan, juga beliau itu telah banyak nih menimba ilmu. Salah satunya misalnya ada di broadcasting transmitter training. Jadi kenapa beliau ahli BTS? Karena memang udah jauh banget nih belajarnya di Amerika Serikat, segala luar biasa. Lalu beliau juga sempat ke Belanda lagi-lagi untuk memastikan bahwa pendirian penyebarluasan akses teknologi kita itu bisa betul-betul sesuai dengan teknologinya. Nah, inilah kenapa beliau bisa melakukan itu tadi bersama teman-temannya. Nah, aku balik nih lagi nih ke Mbak Kiki. Siap. Kan tadi kita ternyata teknologi udah mulai merata lah, kalau kita bilang semua mungkin belum perlu waktu gitu ya. Nah, kan surveinya itu menunjukkan secara umum mau apapun gitu ya, mau soal vaksin kayak, mau soal climate change kayak, mau apapun, orang itu pasti akan ada 4 jenis makhluk gitu ya, katanya istilahnya, yaitu apa? Saya nyingkatnya, saya senang singkat-singkatan tadi karena tadi singkatan terus kan, ada bakti, ada KPCPN gitu ya. Saya menyingkatnya dengan nama peralat. Nah, satu tuh ada orang yang tuanya tuh penerima, mereka dia nerima, oke, gua percaya, semangat vaksin, tadi 65%. Tapi ada yang ragu gitu ya. Lalu yang ketiga, peralat telat, percayanya telat gitu ya. Kira nanti udah ada vaksin berapa gelombang baru, ya udahlah aku ikut vaksin. Namun terakhir tetap tolak. Nah, pertanyaannya, ada beberapa riset, bukan cuma satu, yang menunjukkan bahwa ternyata ketika teknologi itu hadir, bukan menambah orang jadi makin pintar, tapi malah membuat orang makin ragu, bahkan menolak. Karena ternyata informasi yang masuk, mohon maaf, masih banyak hoaxnya. Nah, itu gimana Mbak Kiki? Nah, ini pas sekali nih pertanyaannya Mbak Devi. Makasih banyak Mbak Ri, dan saya baru ngeh nih, saya mungkin kenal sama Mbak Ri. Waduh. Kita kenal. Tapi ngobrolnya belakangan ya. Kamu anak kriminologi bukan? Betul sekali. Saya Kiki temannya Didit. Oh ya, ini juga divisi UI juga. 99. Maaf, kita cuma beda 1 tahun. Ini berarti Yellow Pages ya. Ini kita ya. Nanti kita ngobrol ya. Tadi saya pas Mbak Ari ngomong lagi, ini jangan-jangan Ari, soalnya dulu rambutnya pendek. Oke. Dan dulu saya nggak berjilbab. Oke. Karena sering ke daerah bisa panjang. Itu dia, nggak ada waktu buat potong rambut. Oke, tadi pertanyaannya ya menarik. Sebenarnya Mbak, itu tadi yang survei saya bilang yang 65% itu kan bulan September. Bulan November, UNICEF kerjasama dengan Nielsen, Market Research Agency, melalui Omnibus Survey. Bukan Omnibus yang itu ya, ini Omnibus Survey. Melakukan penelitian lagi di November, karena kita melihat trennya terus-menerus. Dan memang benar, itu penerimaannya turun, drop sampai sekitar setengahnya ya. Penerimaan yakin mau vaksin ya? Kalau tadi 65%, di November itu angkanya jadi sekitar 35%. Ya Allah, kenapa? Surveinya UNICEF Nielsen. Tapi ini mungkin UNICEF ya, tapi kita cek lagi SMRC, lembaga riset juga melakukan survei, hasilnya juga kira-kira segitu, 37-39. Kedai kopi melakukan survei juga dan hasilnya mirip-mirip. Turun jadi trennya, dari September, Oktober, November turun. Nah, kita coba lihatlah, kita coba analisanya ada apa. Ternyata yang tadi Mbak Devi bilang, misinformasi, infodemi ya kalau kami bilangnya, kemudian hoaxes yang beredar, itu ternyata memang menurunkan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap vaksinasi. Jadi di periode itu tuh soal beredar banyak soal ini vaksin dari Cina, kemudian efikasinya rendah, kemudian pemerintah
terlibat dalam, pokoknya macam-macam. Ada teori konspirasi, macam-macam. Dan itu ternyata benar menurunkan minat atau kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi. Bahaya sekali ya. Nah, dari situ kemudian kami sama-sama dengan KPCPEN, ada teman-teman dari Kominfo, dari NGO-nya banyaknya, ada Mavindo yang memang aktif sekali menangkal hoax, terus Siberkreasi juga, Japelidi, macam-macam lah. Itu kumpul urun rembuk. Kami sepakat bahwa ini masalah penyebaran hoax sudah nggak bisa lagi ditangani business as usual. Karena ini dampaknya tuh bukan cuma orang jadi keliru memahami informasi, tapi juga kalau ditelusuri ini dampaknya ini bisa jadi nyawa, korban jiwa. Karena apa? Bayangkan kalau minat masyarakat kemudian turun terhadap vaksinasi, padahal kalau kita mau berhasil, mau keluar dari krisis ini, kita butuh cakupan imunisasi yang tinggi ya. Mungkin udah pernah dengar konsep herd immunity kalau di imunisasi. Kita akan bisa keluar dari krisis ini atau vaksinasi sendiri akan sukses kalau coveragenya tinggi. Nah, coveragenya itu kenapa kita mentargetkan hampir 181 juta orang ya. Butuh sebanyak itu ya orang divaksinasi supaya kelompok-kelompok lain yang rentan tapi tidak bisa divaksinasi, ini banyak loh jumlahnya. Misalnya anak-anak kecil yang belum bisa divaksin, orang-orang dengan gangguan imunitas, orang-orang dengan HIV, orang-orang yang punya kondisi khusus yang nggak bisa divaksin, itu juga terlindungi. Nah, ini kalau dibiarkan, kita berapa lama lagi mau keluar dari krisis ini? Gitu ya. Jadi penanganan hoax ini udah nggak bisa lagi setengah-setengah. Nah, kita mulai dari preventionnya, mulai dari penanganan hoaxnya, sampai kemudian kemarin kita bahkan Kominfo, saya diundang juga diskusi sampai ke aspek legalnya, gitu. Hukumnya gimana sih, gitu ya, untuk menindak orang-orang yang menyebarkan hoax ini. Iya, karena ini hoaxnya ini yang nyebar, yang bikin hoax itu mungkin mikirnya pendek ya, bikin aja. Tapi untuk mengklarifikasi, untuk mengatasi damage-nya itu kerjanya luar biasa. Bahkan kita harus ngecek lagi regulasinya, harus bikin klarifikasinya, kemudian harus nyebarin lagi info yang benarnya. Tapi data menunjukkan kalau yang namanya hoax, Mbak, within 5 minutes, itu kalau di MLM ya dia bisa nembus level 10. Jadi dari satu orang ke orang lain, ke orang lain, ke orang 10, 3 menit, 5 menit. Tapi klarifikasinya 1 jam pun itu nggak nyampe level itu. Jadi kalau berita klarifikasi tuh orang nggak mau nyebarin lagi, gitu ya. Nah, akhirnya kita satu programnya literasi digital. Kita ajari masyarakat untuk bisa lebih pintar, lebih cerdas dalam memilah informasi. Karena ini penetrasi internet, penetrasi mobile phone, itu sayangnya di Indonesia kan nggak diiringi dengan kecakapan dalam penggunaannya ya. Semua yang dari internet dianggap benar, gitu. Kemudian semua yang ada alamat website-nya dianggap valid gitu ya. Nah, akhirnya kita ajarkan masyarakat untuk gimana sih membedakan. Nah, Siberkreasi bikin misalnya poster-poster. Pokoknya kalau yang terlalu heboh, ini masyarakat juga ya, ngajak-ngajak kita nyebar, terus website-nya kalau dicek nggak jelas, itu udah pasti hoax. Nah, terus diapain, Mbak? Diemin, delete. Nggak usah di forward ke grup WhatsApp yang lain dan nanya, ini hoax bukan ya? Kan itu sama aja kita ikut nyebarin jadinya. Nanti yang nerima nanya lagi ke orang lain gitu ya. Gitu. Kemudian di website penanganan COVID, jadi pemerintah sejak bulan Maret itu sudah membangun website penanganan COVID yang merangkum semua kerja-kerja dari berbagai kementerian, namanya covid19.go.id. Mungkin udah pernah ya akses ke sana. Itu sampai kita buat feature khusus, Mbak, untuk hoaxbuster. Jadi kalau masyarakat ke sana, Mbak Ari, itu di sisi kanan ada feature itu warna merah, bisa diklik. Kemudian tinggal tulis aja keywordnya. Misal kemarin soal chips, ribut soal chips. Kalau disuntik nanti badan kita ada chipsnya, kita bisa dipantau gitu ya. Nah, tinggal ketik keywordnya chips, nanti udah kelihatan tuh berita itu benar atau bohong, udah di stem dan lain sebagainya. Terus Mavindo juga punya chatbot malah, ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, masyarakat bisa tanya. Tapi itu aja nggak cukup. Karena nanganin hoax nih, sampai saat ini Kominfo mengumpulkan data itu udah lebih dari 1.300 hoax loh. 1.300 terkait COVID dan vaksinasi. Setiap hari ada 5 hoax baru. Kalau energi kita habis mengatasi hoax itu satu-satu, ini nggak ada habisnya, karena buat mereka ini income ternyata. Mereka ditegur atau diproses,
mereka tinggal bikin account baru, bikin hoax baru, semudah itu buat mereka. Nah, jadinya kita punya pendekatan baru yang namanya inoculation, inokulatif. Jadi preemptif gitu loh. Ya. Kita kasih tahu masyarakat, kita vaksin masyarakat dengan informasi bahwa nanti menjelang vaksinasi akan ada banyak sekali beredar hoax yang akan menghalang-halangi Anda untuk vaksinasi. Ya. Kemudian strategi kedua, kita turunkan kredibilitas menyebarnya. Dan itu disebarkan oleh orang yang tidak ingin kita keluar dari krisis ini. Nanti hoaxnya bisa macam-macam, tentang konspirasi, tentang kandungan vaksin. Sehingga nanti by the time masyarakat dapat itu, mereka udah aware. Oh, ini nih yang dulu dibilangin kita akan nerima yang kayak gini. Gitu. Jadi strateginya itu mulai dari masyarakatnya diedukasi, hoaxnya ditangani, kemudian aspek hukumnya juga kita kerjasama dengan Bareskrim. Tapi di sisi lain kita coba edukasi supaya masyarakat lebih aware ya tentang bahayanya hoax ini. Itu. Nah, sekarang pelan-pelan naik, Mbak. Jadi yang nakes misalnya, kita kan tahap 1 udah jalan ya. Targetnya 1,4 juta petugas kesehatan. Kita bikin lagi tuh strategi tambahan, dilatih tentang aspek komunikasi. Jadi peer to peer gitu, nakes mengedukasi nakes yang lain. Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir 1,2 juta ya nakes yang divaksin. Jadi penerimaannya membaik. Kemudian sekarang nih public service ya, hari ini wartawan, besok guru-guru juga kita mau lakukan yang serupa ya, karena ternyata di nakes pun kemarin penerimaannya rendah. Masa? Kita kan berpikir kalau nakes pasti 100% ya. Dong, betul. Waktu kita bikin survei hanya 54 nakes sebenarnya di awal ya, di bulan November itu yang mau divaksinasi. Nah, itu berkas survei itu kemudian kita cepat-cepat bikin strategi nih. Dibikin dialog interaktif. Kalau nakes kan mungkin dengerinnya nakes yang lebih senior ya, ya ketua ID, profesor. Kita bikinlah dialog interaktif, sesi-sesi online supaya mereka bisa tanya apapun yang mereka khawatir. Karena kekhawatiran itu misal aspek keamanan, dijawablah sama expertnya. Proses clinical trial seperti apa, proses listingnya WHO seperti apa. Jadi dijelaskan supaya mereka lebih yakin. Dan sekarang alhamdulillah coveragenya bagus. Nah, nanti PR besar kita sebenarnya tahap 3. Karena yang disasar tuh public in general, yang datang dari macam-macam demografi tadi, dari suku yang berbeda, kelas ekonomi yang berbeda, mulai dari supir Gojek, CEO-nya Unilever, itu range-nya ini ya, terus mungkin tinggal di perkotaan, ada yang tinggal di pedalaman. Bagaimana kita bisa merumuskan strategi memastikan penerimaan di antara mereka tuh tinggi. Waduh. Tuh masih PR nih. Banyak ternyata ya, tapi tadi ada beberapa informasi yang cukup menegangkan. Karena misalnya tadi bagaimana orang yang kita pandang nih, kalau saya orang umum kan mikirnya orang kesehatan pasti pede semua gitu ya. Karena kan mereka yang tiap hari mendengar, bahkan menjadi pelaku sejarah dari upaya menuju kesehatan. Tapi ternyata itu juga nggak imun dari virus hoax, teman-teman. Nah, ini yang kemudian nanti saya mau coba tanya nih sama Mbak Ari. Bari, kan kalau bakti itu tadi urusannya bangun-bangun gitu ya, alat gitu biar orang bisa nyambung ke teknologi gitu ya. Nah, apa cuman itu aja yang dibangun? Karena artinya tadi kan ternyata kesedihannya akibat itunya dibangun, tapi orang akhirnya mohon maaf ketika bisa nyambung internet malah sibuk nonton gitu. Atau kemarin ada riset Microsoft gitu seru, malah sibuk berkomunikasi, tapi berkomunikasi yang tidak beradab misalnya. Jadi tidak menggunakan samudra pengetahuan ini untuk memperkaya dirinya, terus jadi lebih sehat, jadi lebih pintar. Nah, ini kira-kira pemerintah punya paket combo gitu nggak ya? Jadi nggak cuma bangun towernya, tapi juga menara pengetahuannya juga dibangun gitu. Kira-kira gimana, Mbak? Ini memang PR banget ya. Kayaknya bukan cuma Indonesia yang ngalamin virus hoax gitu ya. Bahkan mungkin Prancis juga gitu ya. Bahkan mungkin dulu Arab Spring juga gara-gara berita-berita hoax juga kan gitu ya. Memang sungguh luar biasa lah si hoax ini ya. Bagaimana cara ngatasinnya mungkin tadi ya, beberapa harus mengisi dengan berbagai ruang-ruang digital dengan informasi-informasi yang benar. Tapi tadi gitu ya, satu virus hoax dibabat ada 1000 yang muncul gitu ya. Nah, tentu saja ini tadi sudah dibangun 11.000 akses internet, ada sekitar 1.680-an BTS yang sudah kami bangun. Nah, ini juga kami lakukan kegiatan literasi digital.
kerja bareng sama teman-teman cyber kreasi gitu ya. Terus kemudian juga kita juga bikin satu gerakan gitu ya namanya Jong Kreatif. Ini kita ajak siswa-siswa sekolah gitu untuk mereka berkreativitas di di internet dengan ya kalau mereka kan memang digital savvy ya, memang anak-anak yang lahir udah langsung ada di Facebook gitu kan. Kalau kita dulu lahir fotonya hitam putih gitu kan. Oh enggak ya kamu ya? Saya enggak kayaknya. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, mereka kan memang sudah digital native gitu ya. Nah, kita berusaha quote-unquote gitu ya, manfaatkan mereka gitu ya untuk ayo jangan sebar hoax, ayo lakukan hal-hal yang positif di dalam ruang digital, nanti pulang ajarkan sama mama, bapak di rumah gitu. Karena yang kayaknya ya kalau secara statistik yang nyebarin hoax ini rata-rata generasi-generasi mama dan bapak gitu loh, bahwa benar bapak kita karena mereka tadi yang bunyinya ada www, nah itu udah pasti bener gitu loh, ya kan? Yang bunyinya ada websitenya udah pasti dianggap itu bener dan langsung coba cek aja deh di WhatsApp keluarga siapa yang paling sering menyebarkan, segera sebarkan, ya udah kalimatnya gitu ya Mbak. Itu pasti kalau enggak kayak lomba jadinya. Nah kalau enggak pade, bude, ibu, bapak, om, tante gitu ya. Itu mereka-mereka yang menyebarkan. Nah, mereka siswa-siswa sekolah ini atau pemuda-pemuda ini kita ajak sama-sama lah gitu ya melatih kemampuan digital mereka supaya nantinya ketika pulang mereka bisa mengajarkan ke semua keluarganya bahwa apa yang dilakukan ini salah. Bagaimana sih caranya untuk melakukan cross check terhadap berita dan lain sebagainya gitu. Nah, memang sih di beberapa daerah ini kita bikin agak Mbak, kalau orang tuh kayaknya kalau dibikin agak sedikit iri gitu ya sama daerah lain itu tuh terpacu. Oh, oke. Ya kan biasanya kalau lihat iklim kompetisinya dibangun gitu ya. Lihat daerah lain itu anak sekolahnya, siswa sekolahnya yang lain ini jadi punya kemampuan digital seperti ini gitu ya. Loh, saya juga mau dong, dari kabupaten lain pasti akan melihat seperti itu. Nah, akhirnya itu tertular. Ya semacam menularkan dengan cara-cara yang seperti itulah gitu. Dibangun iklim kompetisinya supaya daerah-daerah ini mau mau juga mengusulkan siswa-siswa sekolahnya untuk kami latih sama-sama gitu. Nah, gini nih Mbak, saya yang tadi itu setuju 100%. Mohon maaf gitu ya, kalangan yang lebih senior gitu ya, berpeluang lebih cepat untuk share gitu kan. Nah, tapi ada studi lain yang juga menarik gitu loh. Artinya kata siapa nih anak-anak muda lebih kece gitu. Satu, karena ternyata bahkan mohon maaf, surveinya itu bahkan di Amerika, satu negara yang sudah sangat maju, di sekolahan yang juga the top 10 of the school di sana gitu ya. Stanford, bayangin tuh udah Stanford gitu ya, ngomongnya bahasa Inggrisnya mah jelek beliau gitu ya. Itu di Stanford, seorang mahasiswa itu tidak mampu membedakan antara iklan, baru iklan nih belum ngomongin hoax, sama berita. Bayangin, baru iklan sama berita, belum hoax nih, belum berita bohong nih gitu ya. Dan yang kedua tadi kata Mbak, biar mereka pede memberitahu orang tuanya, aduh kakak, bukannya dosa ya ngajarin orang tua. Nah, artinya apa? Ada tantangan budaya. Di mana dalam budaya kita, kamu durhaka, kamu kok ngajarin mama, kamu tuh nggak boleh begitu ya sama orang tua, tahu apa segala macam. Jadi ada hal-hal yang memang akhirnya tugasnya Mbak itu memang semakin rumit gitu ya, karena ada di luar hal-hal teknis tadi kan, sosial, budaya yang memang juga bikin rumit. Nah, saya mau tahu nih, kira-kira apa juga ada tuh anak-anak itu dipersenjatai dengan teknik-teknik mempersuasi, menggoda ibu bapaknya supaya dengerin dia gitu kan. Karena anak muda satu nggak dianggap kredibel kan, walaupun mereka tadi jago banget dong gitu. Nah, itu kira-kira apa ya ininya pemerintah dalam hal ini? Kalau di kami sendiri ya tentu saja kita sampaikan ya, ketika nanti pulang dan ngajarin mamanya jangan sosok nyuruh gitu ya. Itu juga kami kita bekali dengan seperti itu supaya tadi ya tiba-tiba nggak jadi malin kundang jadi batu kan. Seperti itu gitu ya. Ya memang punya tantangan yang sangat besar sih ketika melakukan adopsi teknologi. Banyak sekali faktor-faktor sosial budaya, faktor ya segala macam ya gitu
ya, yang akhirnya kita harus tweak sana sini gitu ya, nggak bisa semuanya satu daerah ini diajarin A terus kemudian habis itu diseragamkan ke daerah lain gitu ya. Nah itu memang butuh banyak sekali ya kustomisasi lah kurang lebih seperti itu ya. Ya. Waduh, pantesan Mbak. Ya. Nah, menarik tuh pertanyaannya Mbak. Kebetulan karena saya di komunikasi perubahan perilaku ya, tadi memotivasi. Itu ada teknik-tekniknya sebenarnya. Kalau di kita sebutnya interpersonal communication. Nah, itu diajarin juga. Jadi sebenarnya kalau ke orang tua itu yang tadi Mbak Ari bilang jangan ngajarin. Ada tekniknya yang namanya kita seolah-olah konsultasi ke orang tua. Jadi nanya nih, ini termasuk bisa juga dipakai ke yang senior. Misalnya ada kalau dokter-dokter muda nih mau mengedukasi dokter-dokter lebih senior, kadang nggak enak kan, pakai kalau orang Jawa. Ininya strateginya itu seperti konsultasi. Jadi misalnya, Pak ini kok banyak ya sekarang hoax kayak gini. Menurut mama papa seperti apa sih nih sebaiknya? Karena begini, kita juga nggak bisa menyalahkan ya. Kalau di komunikasi tuh kita nggak bisa gaya komunikasinya blaming begitu. Karena walaupun orang tua tadi nyebar-nyebar hoax, kalau dibalik ya niatnya baik nggak? Baik, sebenarnya baik. Mereka mau menyebar-nyebar informasi, tapi caranya salah. Jadi harus diapresiasi dulu itu, kemudian kita konsultasi caranya gimana, baru pelan-pelan masukin tuh. Oh mama kalau mau nyebar, ini nih yang sumbernya dari Kemkes, sumbernya dari COVID-19 dan gitu mungkin Mbak. Thank you Mbak cantik. Kita kedatangan lagi our Yellow Jacket Family juga ternyata. Ibu dokter kita, aku manggilnya Ibu Siti Nadia Tarmizi, biasa dipanggil Ibu Nadia ya Ibu ya, punten. Beliau ini adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung. Ini dia tokohnya nih. Yang kita perlu terima kasih karena pasti beliau dan timnya bekerja keras sekali untuk memastikan secara medis kita semua bisa kebal melawan penyakit dan serbuan corona dan penyakit-penyakit lain tentunya. Sekarang ini pusing ya Bu Dokter, kayak seakan-akan penyakit di dunia hanya corona gitu ya, padahal banyak penyakit lain gitu kan. Nah, Ibu, tadi kita udah ngobrol panjang nih sama teteh-teteh kakak-kakak ini. Nah, ini tapi ada yang kayaknya memang harus Ibu yang jawab nih, karena tadi beliau udah menyampaikan bahwa tadi kita di ujung tuh terakhir pada kesimpulan bahwa salah satu serangan yang paling berbahaya adalah serangan persepsi, gitu kan, yang diakibatkan oleh penjahat-penjahat hoax ini, gitu. Nah, akibatnya adalah orang bukan hanya dia nggak vaksin, tapi yang paling berbahaya adalah kemudian dia berperilaku resiko. Jadi karena dia nggak vaksin, dia nggak percaya ada COVID, dia keluar rumah terus mohon maaf droplet kemana-mana, batuk, apa segala macam gitu kan, peluk-peluk dan lain-lain. Nah, tapi ada satu studi yang menarik yang mengatakan ketika orang menolak sesuatu, justru memang dia bukan diam, malah beraksi. Yang sayangnya aksinya itu malah misalnya mencari pengobatan yang mohon maaf belum bisa dipertanggungjawabkan misalnya, atau kemudian dia malah memilih tadi mengajak yang lain untuk melakukan kesalahan yang sama yang dia lakukan. Nah, dalam hal ini saya tahu para petugas kesehatan, dokter dan timnya itu kan udah pusing dengan urusan teknis mengobati, tapi kadang-kadang harus ditambah juga dengan urusan mengedukasi. Coba ceritain Ibu betapa berat, dan terima kasihnya kami kepada ibu-ibu semua nih dan teman-teman di kesehatan. Jadi saya rasa ya upaya terutama kalau kita bicara sekarang mengenai kok sekarang ngomongnya COVID semua ya sampai dan saya juga kadang-kadang bingung loh sebenarnya nih untuk ada pakar-pakar komunikasi ya. Udah semua orang ngomongin COVID, semua berita ngomongin COVID, kok masih ada juga yang nggak percaya gitu ya. Ya ampun. Jadi itu namanya apa tuh kalau di pakar-pakar komunikasi ini emang nggak mau denger atau nggak mau pura-pura nggak denger ya. Ini jadi memang jadi masalah ya. Tapi kan tentunya kami teman-teman kesehatan karena ini sudah merupakan tanggung jawab kita juga ya, bukan hanya ngobatin penyakit ya, tapi mencerdaskan masyarakat atau kalau kita bilang literasi tentang kesehatan itu menjadi tugas juga daripada tentunya kami di bidang kesehatan. Jadi memang edukasi, persuasi itu tetap harus kita lakukan. Jadi walaupun susahnya udah
capeknya nih udah ngobatin, ngajak malah ngajak untuk mau divaksinasi, ngajak untuk terapkan protokol kesehatan, karena sebenarnya itu untuk apa? Kesehatan diri sendiri kok, bukan kita gitu ya kan. Tapi artinya justru kalau dipahami lebih dalam lagi, itu petugas kesehatan itu dia sebenarnya kalau dia saya nggak mau ketularan, saya nggak mau melayani orang. Nah itu kan sebenarnya kalau orang lain melihat yang terutama nih yang tadi yang udah nggak mau malah ngajak-ngajak gitu, itu luar biasa. Nah tentunya harusnya melihat bagaimana perjuangan dan dedikasi seorang tenaga kesehatan yang dia sebenarnya itu meresikokan dirinya untuk ngobatin orang lain, yang pasti orang lain itu kemungkinan, apalagi kalau ketemu langsung pasien COVID itu udah pasti positif COVID kan. Sementara saya harus menangani ngobatin pasien COVID. Nah, jadi tapi nggak apa-apa, itu adalah bagian daripada tugas kita, sehingga tentunya kalau kita ingin mengedukasi, tolong lihat dari sisi yang itu. Tapi tetap tanggung jawab kami adalah menjelaskan, menginformasikan, mengajak, dan tentunya memberikan pemahaman tadi, literasi untuk bagaimana memahami pentingnya. Kalau kita sekarang bicara COVID adalah bagaimana bersama-sama tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap nanti pada waktunya sehat dan mendapatkan vaksinasi. Nah, Ibu Dokter, mau tanya lagi. Jadi kan gini, ada yang bilang tadi, para beliau bisa menyebutkan ada istilah herd immunity. Satu itu mata bahasa Inggris, bingung gitu, herd immunity apa gitu ya. Satu. Lalu kemudian, biar rame-rame mau bebas. Nah, ada riset yang mengatakan justru kalau yang dikomunikasikan adalah buat rame-rame, orang nggak peduli karena pada dasarnya manusia itu egois. Jadi harus tentang dia yang biar sehat. Nah, kita mau denger dong Ibu Dokter pengalaman, karena tadi dari kemarin saya di sini nih ngeliatin teman-teman kesehatan tuh, menurut saya komunikasinya betul-betul menyejukkan loh. Yang tadinya pada takut, terus cara komunikasi membuat jadinya jadi pede segala macam. Nah, ada nggak tipsnya Ibu Dokter yang selama ini yang sudah dipraktekkan oleh nakes yang akhirnya membuat publik gitu ya, yang tadinya takut, ogah segala macam, akhirnya jadi mau dan seneng, malah ngejar-ngejar Bu Dokter, mana nih jatah nih gitu dan sebagainya. Iya betul, jadi memang kan kita dalam hal ini memang ada strategi-strategi komunikasi yang dibangun oleh para pakar komunikasi lah ya, artinya bersama kesehatan. Karena saya setuju ya, karena kalau namanya tenaga kesehatan itu biasanya nggak bisa ngomong bahasa masyarakat gitu, nggak tahu ngomongnya apa tadi, herd immunity gitu, karena bingung herd immunity gitu ya, atau kekebalan kelompok, apa sih maksudnya kekebalan kelompok, nggak nyambung kali seperti Mbak Kiki sampaikan ya. Jadi kadang-kadang istilah-istilah kesehatan atau kedokteran itu yang masyarakat itu nggak paham, malah itu terus yang diomongin, akhirnya aduh nggak mudeng deh aku ya gitu. Nah tapi memang kalau kita dalam pelaksanaan, kalau kita memang bisa langsung, dan sudah banyak sebenarnya di puskesmas di mana ada masyarakat yang menentang, di mana nanti tenaga kesehatan itu akan secara perlahan berdialog bersama, mendekati secara personal dan tentunya kemudian malah ada yang berubah menjadi dia jadi malah promoter jadinya ya, kepada masyarakat, malah dia yang tadinya menentang sama sekali kemudian justru mengkampanyekan untuk mengajaknya untuk vaksinasi. Salut, bangga dan hormat kami untuk teman-teman nakes. Thank you so much Ibu Dokter. Saya izin belajar lagi. Mbak Kiki, nah ini gimana ya, Mbak Kiki yang udah banyak pengalaman tentang ini, kira-kira kalau dalam waktu singkat nih, karena kan tadi kayak Juli aja pemerintah udah bilang pokoknya sekolah harus masuk gitu kan. Waduh, ini gimana nih, the time is ticking gitu kan. Nah itu kira-kira shortcutnya gitu untuk menyuntikkan sesuatu di kepala orang dengan cepat supaya tahu COVID ada sama harus vaksin. Nah itu gimana ya? Oke Mbak Devi, ini sebenarnya Bu Dokter Nadia juga adalah salah satu dari juru bicara resmi pemerintah untuk penanganan COVID-19 dan vaksinasi. Jadi beliau nih muncul di TV sering sekali ya. Pasti. Nah tadi pertanyaannya, kalau perubahan ini kan ngomongin perubahan perilaku ya, orang dari nggak mau jadi mau, orang nggak tahu jadi tahu. Nah masalahnya antara pengetahuan dan perilaku itu nggak selalu berbanding lurus Mbak. Jadi ada gap di sana, dan ini kenapa intervensi lain dibutuhkan. Contoh, kalau pengetahuan semua orang tahu ngerokok itu
nggak boleh. Tapi berapa banyak yang masih merokok ya? Tenaga kesehatan pun ada yang merokok gitu. Jadi ada gap di sana. Dan ini perlu teknik-teknik komunikasi. Sebenarnya tekniknya tuh nggak yang terlalu rumit. Masa? Cuma memang harus sering dipraktekkan dan ada strukturnya. Nah, ini Kementerian Kesehatan, kami dari KPCPEN, dari UNICEF juga bantu Kementerian Kesehatan saat ini melatih lebih dari 75.000 vaksinator ya, nakes ya. Mereka dilatih dengan berbagai hal teknis soal vaksinasi dari segi epidemiologis, pelaksanaan penyuntikan dan lain sebagainya. Kami dari KPCPEN dan UNICEF bantu aspek komunikasinya. Jadi vaksinatornya dilatih nih bagaimana mengedukasi sesama nakes supaya mau dan bagaimana mengedukasi masyarakat. Jadi kita pakai approach-nya yang disebut interpersonal communication skill. Ya, di sana diajarkan tuh hal-hal praktis. Teknik bertanya, berapa penting mendengar, kemudian bahasa-bahasa nonverbal. Ya, kalau kita mempengaruhi orang tuh ada tekniknya, gimana nurunin pagar. Karena seringkali nih yang kesalahan besar health promoter nih mikir kalau kampanye atau penyuluhan tuh kita berarti ngomong gitu ya. Tapi nggak mau dengar. Pokoknya semuanya harus ngangguk. Kalau lihat orang diem senang, udah ngerti. Ternyata pulang perilakunya masih sama. Jadi di situ diajarkan tentang pentingnya mendengar, mendengar aspirasi, termasuk orang-orang yang marah. Banyak orang-orang yang negatif sekali ya dengan vaksin. Saya nggak mau pokoknya. Ini bahaya. Ini saya zatnya haram atau apa ya. Itu ada teknik bagaimana mendengar aktif. Karena orang-orang marah seperti itu sebenarnya kalau health promoter nggak boleh baperan. Karena seringkali kemarahannya bukan pada kita ya sebagai health promoter, tapi mungkin dia marah pada situasi yang ada, marah pada kesulitan yang dia alami. Jadi didengar, kemudian diapresiasi. Termasuk orang-orang yang suka nyebar hoax. Kemarin ditanya, Mbak Kiki, kok kita orang nyebar hoax malah kita apresiasi sih? Karena kalau bahasa komunikasi yang untuk perubahan perilaku, hubungan baik dan proses yang menyenangkan itu penting. Orang tuh udah nggak bisa lagi dengan cara-cara yang invasif dipaksa. Pakai masker, vaksin, udah nggak bisa, resisten malah ya. Apalagi udah setahun kita dalam kondisi seperti ini. Jadi prosesnya harus baik, harus menarik, harus menyenangkan, diapresiasi gitu. Karena tadi nyebar-nyebar itu, apalagi mereka yang nggak tahu sebenarnya intentionnya itu baik kan, mau berbagi informasi, cuma keliru, nggak tahu nih informasi mana yang bisa di-share, sumber dari mana, jadi diapresiasi. Oh gitu ya, oh Mbak Ari ini banyak dapat baca-baca info dari internet ya, luar biasa loh Mbak Ari ini, berarti ngikutin bener. Tapi Mbak Ari kalau boleh kasih tahu sumber-sumber yang percaya itu ngambilnya dari sini loh gitu. Jadi caranya manis gitu loh kalau perubahan perilaku. Nah kalau yang besarnya rumus perubahan perilaku, kalau orang punya 3M, 3T di perilaku tuh ada 3M Mbak. Oh, apa tuh? Yang pertama enforcement. Jadi Okay. perilaku itu bisa terjadi kalau ada enforcement. Ini perilaku umum dulu ya. Misalnya orang jadi pakai seat belt, pakai helm di jalan karena takut ditilang. Ya. Not necessarily mereka lakukan itu kalau lagi ke kampung atau di komplek ya. Nggak ada polisi. Ada polisi, betul. Artinya dia melakukan itu karena takut dihukum. Ada juga yang namanya engineering, rekayasa sosial. Sosialnya direkayasa sehingga orang mau nggak mau melakukan perilaku itu secara otomatis. Misalnya di restoran sekarang kursi dikasih tilang, eskalator dikasih tanda. Jadi orang secara otomatis duduknya berjarak. Gitu ya. Nah yang ketiga edukasi, education. Nah komunikasi masuknya di sini sebenarnya. Nah yang enforcement ini analisanya harus kuat, apakah itu akan dilakukan apa enggak. Misalnya apakah orang yang nggak divaksin kemudian harus dihukum, didenda. Nah ini perlu analisa aspek kultural, sosial yang lebih jauh. Karena yang enforcement ini kalau nggak hati-hati bisa jadi fireback. Ya, jadi itu dipakai as a last resource lah sebenarnya. Yang engineering itu sangat bisa dilakukan, ya. Dan yang edukasi ini walau prosesnya agak lama, tapi biasanya perubahannya lebih sustain Mbak. Jadi gini, kalau orang udah tahu manfaatnya, tadi yang Mbak bilang, what's in it for me sih? Ini kalau saya divaksin untungnya buat saya itu apa gitu ya. Kalau dia sudah paham, sudah yakin, maka tidak ada hukum, tidak ada rekayasa sosial, dia akan melakukan perilaku itu secara sukarela. Jadi, kita dari teman-teman komunikasi biasanya mainnya di
di area edukasi itu. Oke. Thank you banget Mbak Kiki. Jadi intinya pertama mesti yang persuasif, bujuk rayu, bukan yang represif, menekan gitu ya. Terus tadi banyakin dengerin aja. Kalau orang lagi ngomong mah udah dengerin dulu, baru pelan-pelan kita masuk nih, gocek-gocek nih gitu kan. Betul. Lalu tadi ada banyak vitamin E. Dari itu ada enforcement, ada education, ada engineering. Nah, kakakku yang hebat. Saya mau tanya. Yang pertama tadi, enforcement. Mohon maaf, ada negara-negara yang paling tidak bisa kita bilang, saya nggak akan sebut negaranya, sangat efektif menggunakan enforcement, bahkan terkait dengan teknologi. Dia ban itu teknologi-teknologi yang dia tahu itu akan dikendarai untuk tadi orang-orang yang baik sengaja ataupun tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar, menyebarkan virus hoax. Bahkan mereka dengan hebatnya menciptakan sendiri teknologinya biar tidak tergantung dari teknologi yang umum yang dipakai oleh, mohon maaf, oleh orang yang baik tapi juga oleh orang yang keliru. Nah ini gimana kira-kira dalam konteks enforcement Kominfo menjawab hal ini? Punten bisa. Kalau bisa jawab, bisa jadi pimpinan. Makin tinggi ya sekarang nggak pimpinan, biar makin tinggi. Aduh, Mbak Devi. Sorry, pertanyaannya agak kebijakan nih. Maaf nih. Ini kalau ngomongin kebijakan nih agak-agak sedikit ini juga Mbak, karena kami kan di levelnya eksekutor gitu ya. Bukan di level, maksudnya dari baktinya sendiri ada eksekutor, bukan dari regulatornya. Cuma kalau kita ban gitu ya akses terhadap informasi, ini malah saya rasa sih akan jadi sangat keliru gitu ya. Orang jadi malah nggak punya akses buat mencari ya tadi berbagai informasi yang ya tadi ada yang hoax tapi mungkin ada intentionnya adalah menyebar, berusaha mengajak ini mempertanyakan hoax apa bukan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita ban semuanya ya malah orang sama sekali jadi nggak punya akses gitu. Malah menurut saya pribadi ini agak malah jadi berbahaya karena informasi-informasi yang tadinya positif yang mau diketahui masyarakat akhirnya nggak sampai gitu loh. Jadi ya lebih baik ya tetap dibuka, tapi mari sama-sama kita isi ruang digital ini dengan hal-hal yang positif gitu. Ini luar biasa sekali nih ya teman-teman KPCPEN gitu ya, melakukan berbagai strategi komunikasi dari interpersonal komunikasi tadi memberdayakan para vaksinator untuk meyakinkan teman sendiri gitu terus kemudian menggunakan para pemuka agama. Menurut saya ini hal-hal yang patut sangat kita apresiasi gitu loh. Dan tinggal bagaimana nih kemudian konten-konten tadi gitu ya bisa masuk ke dalam internet supaya akan lebih masif orang mengetahuinya. Kalau pribadi saya seperti itu, Mbak Devi. Jadi memang pasukan siber betul. Lebih banyak berarti ya. Artinya kan bahan bakar informasinya dari dokter, dari ahli-ahli komunikasi udah banyak, cuman ternyata kurang kesebar gitu kan. Nah, apakah in the long run di masa datang memang ada concern serius juga untuk meningkatkan banyaknya pasukan cyber. Jadi kalau sekarang kan perang mah udah nggak perang betul. Udah nggak pakai senapan ya. Sekarang bikin borang baper pakai gini ya, pakai handphone ya cukup gitu kan. Nah, itu kira-kira apa emang ada ya desain seperti itu ke depannya? Nah ini mungkin nih dari teman-teman cyber kreasi sendiri nih yang memang punya gerakan untuk melakukan literasi digital ya. Kayaknya 2 hari yang laluan juga Pak Menteri melaunching gerakan cyber kreasi supaya tadi terjadi lebih banyak tadi ya kamu bilangnya apa Mbak tadi? Pasukan siber gitu ya. Pasukan siber, orang-orang yang lebih memahami bagaimana memanfaatkan internet dengan baik gitu. Nah ini berarti teman-teman ditunggu banget nih apa kalian memperkaya diri kalian, karena sekarang ada banyak lowongan pekerjaan pasukan siber. Enak loh itu yang pekerjaannya sukarela ya, duduk-duduk sekarang. Ingat ada akhirat setelah dunia. Pahala yang diterima. Nah ini kita mau ngundang lagi Bu Dokter karena nanti kita akan dengar nih sebenarnya teman-teman kesehatan itu pasti kalau para beliau menyampaikan sesuatu kita mau percaya karena kan ahlinya. Betul. Nah makanya kita nanti mau denger nih ada beberapa rumor, gosip seputar vaksin yang harapannya nanti Ibu dokter kita nih akan menjawab dan kita semua yes, aku akan pede vaksin akibat tadi informasi beliau yang benar-benar hebat. Nah sebelum kita ke beliau, Mbak Kiki, ini tuh
dalam hal ini kalau tadi kan ada beberapa riset tadi nakes gitu misalnya nakesnya sudah oke gitu kan, terus nanti pelan-pelan. Nah salah satu yang juga tantangan adalah justru teman-teman yang ada di bidang media itu juga banyak yang apa namanya setengah tidak percaya misalnya, karena sebenarnya gini, gara-gara teknologi fiber optik yang luar biasa ini, orang itu kan disembur informasi, akhirnya kan pusing ya, ini informasi mana sih gitu kan, yang apa namanya yang benar, yang kemudian terpercaya. Nah, kalau berdasarkan pengalamannya Mbak Kiki gitu, agar memastikan informasi yang benar itu tuh dia kalau rebutan sama informasi lain, sikut-sikutan dia ada di depan tuh, apa sih yang harus dilakukan sebenarnya? Jadi memilih gitu ya maksudnya informasi. Ya, dan memastikan teman-teman seperti Mbak Ari dan timnya itu bisa memastikan informasi itu ada di depan tuh gimana ya. Jadi kita tuh publik gitu. Yang pasif ini, kita kan sebenarnya pasif kan. Kadang-kadang terima aja WA apa gitu, terus terimanya yang keren gitu kan, yang benar gitu. Itu gimana ya Mbak ya? Oke, pertama tadi yang soal informasi dari dokter Mbak Devi benar sekali, ini ada studinya juga. Jadi kalau dari kami, dari UNICEF, KPCPEN, ini semuanya tuh harus evidence based gitu ya. Jadi ketika kita memformulasi, termasuk Kementerian Kesehatan memformulasikan strategi pesan, kita biasanya lakukan dulu research-nya. Kemudian kita juga lakukan desk review dari research sebelumnya yang ada atau pengalaman dari negara lain. Pertama memang hasil survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan itu ada pertanyaan lain tentang siapa sih yang dianggap masyarakat itu orang atau tokoh yang paling percaya kalau ngomongin vaksinasi. Karena kan kita mau merubah perilaku nih, kita harus cari influencernya nih siapa. Bukan buzzer ya? Influencer ya. Influencer ini penting karena mereka bisa menjadi orang yang kemudian memotivasi, meyakinkan orang lain. Dan survei itu menunjukkan bahwa masyarakat menganggap tenaga kesehatan, khususnya dokter, ya, itu adalah the most trusted source of information ketika ngomongin soal COVID dan vaksinasi. Itu kenapa pelatihan kepada dokter, nakes, perawat, bidan itu jadi penting, karena selain untuk dirinya, mempengaruhi sesama kolega, mereka itu perannya juga sangat penting di masyarakat, karena masyarakat mendengar mereka, menganggap mereka sebagai the most trusted source of information tentang COVID dan juga vaksinasi. Jadi itu sangat penting. Nah tadi kalau pertanyaannya gimana sih supaya informasinya itu ada di depan yang benar gitu ya. Ini kalau di strategi komunikasi sebenarnya kita harus lihat juga media habitnya gimana. Gak semua orang loh dapat informasinya dari sosial media. Gak semua orang nonton TV. Jadi di-assess dulu kelompok mana, akses informasinya dari mana. Kalau seringnya dari sosial media ya intervensinya di sana. Tapi yang bahaya nih misalnya hoax. Orang yang gak akses sosial media juga tahu loh hoax-hoax itu yang beredar. Dari mana? Karena diamplifikasi dari komunikasi interpersonal. Misalnya Mbak Ari nggak main sosial media gitu, saya main, saya dapat informasi itu. Pas lagi belanja di pasar, saya ngobrol sama Mbak Ari soal hoax itu. Nah itu makanya intervensinya nggak bisa yang di udara aja. Kalau kita bicaranya nggak kelihatan ya. Nggak bisa yang sosial media aja, nggak bisa cuma billboard, nggak bisa cuma TV. Di masyarakat itu perlu juga nih ada agen-agen perubahan. Tadi anak-anak sangat mungkin jadi agen perubahan mempengaruhi orang tua. Kemudian tenaga kesehatan, kader-kader. Kemudian banyak juga organisasi masyarakat sipil yang sebenarnya bergerak ya. Ada NU, Muhammadiyah, PMI. Kemudian dari remaja juga, dari mahasiswa itu banyak yang bekerja di lapangan untuk mengedukasi masyarakat. Nah itu perlu dibekali tadi dengan teknik-teknik interpersonal komunikasi yang baik gitu Mbak. Jadi yang terdepan tuh juga harus lihat platform mana nih yang dipakai oleh masyarakat yang kita sasar. Kalau di Papua nggak bisa ngomongin sosial media atau internet ya gitu. Kita perlu ngobrol sama tokoh agama, sama tokoh agama di sana atau tokoh adat di sana gitu ya. Mungkin itu Mbak. Thank you Mbak Kiki. Jadi dokter itu bukan lumayan, bahkan the most gitu, trusted gitu ya, sumber tentang apapun khususnya terkait dengan kesehatan. Pantesan karena depan saya DR, orang suka mikir saya dokter, jadi kok tumben pada dengerin, karena DR dokter aja bukan dokter. Ibu, coba kami diberikan pencerahan lagi. Ini saya pribadi khususnya ada di sini bukan karena saya yang paling tahu, kadang-kadang juga sering terbersit keraguan gitu untuk vaksin. Kira-kira apa sih yang sebenarnya harus masyarakat yakini, kenapa vaksin itu bagus, aman, sehat gitu ya, kira-kira gimana Ibu? Jadi
vaksin itu sebenarnya kan kita sudah tahu, sudah lama nih kita melaksanakan vaksin. Iya, bener. Atau kalau misalnya ragu-ragu ya untuk saya gitu mendapatkan vaksin, ingat loh bahwa sudah jutaan anak yang kita selamatkan melalui vaksinasi ini. Karena setiap tahun kan kita memvaksinasi kurang lebih 30 juta anak, 10 juta anak. Kalau kampanye yang besar, jadi kita mau membebaskan Indonesia dari campak dan rubella, itu dalam 2 bulan kita memvaksinasi 34 juta anak. Atau yang tahun kemarin ya sampai usia 9 bulan itu anak-anak menerima bermacam-macam vaksin ya. Mulai dari BCG untuk mencegah TBC ya kan, mulai dari campak, rubella, polio. Ya, polio tuh kita sedih sekali ya kalau seorang anak dari kecil misalnya dia terinfeksi polio, tapi kita bisa lihat sekarang sangat susah nyari kasus polio di Indonesia ya, seperti itu. Jadi banyak sekali vaksin, bahkan sekarang kan ada vaksin hepatitis yang juga sudah kita kembangkan, dan untuk remaja ada vaksin CA cervicat untuk mencegah kanker CA cervicat. Jadi vaksin itu sebenarnya sudah perjalanan lama sekali dan memang sudah banyak buktinya dia bisa mencegah penyakit. Mungkin ya kalau saya ini orangnya suka nonton ya, saya suka nonton zaman dulu tuh waktu cacar, penyakit cacar belum ditemukan vaksinnya, itu mau rakyat jelata sampai kaum bangsawan ya yang kadang-kadang suka nonton cerita-cerita kerajaan Inggris zaman dulu ya gitu. Itu kan kalau mereka kena cacar mereka pasti diasingkan, dan hampir dipastikan bahwa kemungkinan selamat itu kecil sekali. Tapi begitu si penemu vaksin cacar, Edward Jenner namanya, menemukan itu langsung diberikan vaksin ke seluruh dunia, dan itu menjadi penyelamat semua orang sampai akhirnya cacar itu hilang di Indonesia ini ya, bahkan di dunia. Jadi itu membuktikan manfaat vaksin tadi benar-benar memberikan perlindungan. Mungkin karena udah hilang jadi nggak pernah diomongin, jadi akhirnya orang nggak tahu pernah ada yang namanya cacar nih, dan itu pakai vaksin. Alah. Nah, Bu Dokter, selain tadi bahwa ternyata vaksin ini udah lama dan itu bagian dari diri kita, karena ternyata dari kecil, karena udah lupa kali ya, kecil tuh kita dibawa ibu gitu kan, ke posyandu, ke puskesmas gitu kan. Nah, ini apalagi yang sebenarnya harus difahami dari masyarakat, kenapa mereka harus ayolah udahlah vaksin aja gitu ya, walaupun masih ragu-ragu dikit misalnya, itu apa ya Ibu? Yang pertama kita ini pandemi. Pandemi ini kan dalam darurat perang ya, artinya dimana nih sebenarnya kalau ya kenapa kemudian WHO menyatakan pandemi ya, itu artinya tuh virus COVID-19 ini ada di mana-mana di sekitar kita. Pandemi itu artinya? Iya, jadi kalau namanya pandemi itu musuh kitanya ada di mana-mana, tapi musuhnya nggak kelihatan sayangnya. Beda kalau kondisi yang bukan pandemi, mungkin ada 1-2 virus ya, tapi kan kalau pandemi itu mungkin ribuan jutaan. Nah, itulah yang kenapa disebut sebagai kondisi sebagai pandemi. Jadi vaksinasi itu pertama memberikan perlindungan ke kita langsung, karena kan di mana-mana ada musuh yang siap menembak kita, gitu ya kan, gampang ya gitu. Siap nembak, kita pakai vaksin, kita terlindungi seperti itu. Nah, di sisi lain, kalau kita bareng-bareng nih ya, misalnya aku disuntik, Mbak Kiki disuntik, Mbak disuntik, ya, itu nanti kan vaksin itu sudah ditentukan jumlah virus yang akan masuk ke tubuh kita. Jadi semua orang nih, saya dapat 10.000 virus, Mbak Kiki 10.000, ya juga 10.000 gitu. Nah, nanti dari jumlah virus yang sudah dimatikan tadi, yang dipastikan nggak akan bikin sakit, dia menimbulkan antibodi. Nah, antibodi yang muncul itu sama, saya sama, Kiki sama, apa. Nah, akhirnya apa? Kita berempat ini namanya kemudian membentuk perlindungan bersama. Itu yang tadi dibilang kekebalan kelompok. Kita semua jadi Avenger, jadi jagoan, jadi benteng pertahanan. Nah, akhirnya tentunya dengan kekebalan benteng pertahanan yang ya pastilah kalau 181,5 juta orang mendapatkan kekebalan yang sama, luar biasa dong benteng pertahanan kita gitu ya kan. Nah, itu akhirnya si virus nggak bisa nembus gitu, karena dengan benteng pertahanan Anda akhirnya apa? Ya, kita tahu virus harus hidup di organ manusia. Jadi kalau dia nggak bisa masuk kita, nggak bisa nyerang kita, ya klepek-klepek deh di luar gitu. Akhirnya makanya pandemi itu bisa kita kendalikan. Waduh. Begitu. Terima kasih sekali Ibu, saya baru dapat banyak
ilmu beneran yang hal yang simpel kayak tadi, oh pandemi itu maksudnya itu gitu dan sebagainya. Thank you so much. Ini bayangin kalau semua dokter kayak beliau ya sejuk karena gitu saya ya. dilatih. Oh. Kalau nggak bisa. Masih nggak nyambung. Ini jubir favorit. Karena memang itu nature-nya, petugas kesehatan tuh nature. Sakit apa? Demam? Oke, obat. Oh, iya, silahkan. Iya, nggak ada penjelasan lain. Sesimpel itu. Iya. Terus mungkin yang dilayani juga banyak banget sih Bu ya. Yang ngantri banyak loh. Kasihan kalau banyak ngomong rame panjang. Oke Bu, ini sekalian closing statement. Kira-kira pesan apa yang ingin Ibu masih ingatkan terus kepada masyarakat terkait dengan COVID dan pastinya soal vaksin? Iya, jadi tentunya di masa pandemi ini kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kita untuk tetap sehat sebelum dan sesudah vaksin. Ingat, protokol kesehatan harus dilaksanakan. Dan tentunya kita tahu bahwa vaksin ini bermanfaat untuk kita karena akan memberikan perlindungan kepada diri kita. Dan yang paling dekat adalah keluarga di sekitar kita yang kita sayangi. Jadi jangan ragu, vaksin ini aman dan bermutu dan tentunya efektif untuk kita mengendalikan pandemi COVID-19. Tuh teman-teman, vaksin jangan lupa. Tapi ternyata jubah vaksin itu nggak cukup, tetap 3M ya, pakai maskernya, cuci tangan, dan menjaga jarak. Sabar ya teman-teman, ini pandemi seluruh dunia kok. Banyak yang nggak sabar soalnya, banyak yang berpikir kayak saya nih, aku mau vaksin biar apa? Abis itu aku lepas masker gitu kan. Tapi ternyata jangan dulu teman-teman, karena kita masih belum tahu apakah akan muncul hal-hal lain. Tapi intinya adalah semua demi kesehatan kita. Mbak Kiki, kira-kira closing statementnya apa nih Mbak Kiki? Lagi-lagi dari pakar komunikasi. Saya banyak belajar justru dari Dokter Nadia nih. Jadi tadi bilang kita mau ingin keluar dari situasi ini cepet-cepet ya. Dokter Nadia ini hampir setahun loh. Sejak tanggal 2 Maret lalu Presiden mengumumkan kasus pertama. Sudah ya. Kita semua merasakan dampaknya. Kita semua yang kehilangan pekerjaan, yang nggak bisa sekolah, yang kehilangan pendapatan, yang nggak bisa ketemu orang tuanya di kampung, ya macam-macam. Kita semua yang mengalami, dan kita semua juga yang bisa menyelesaikan ini. Gitu. Jadi nggak bisa cuma Dokter Nadia dan Kementerian Kesehatan aja, nggak bisa Kominfo aja, nggak bisa KPCPEN, UNICEF aja. Ini semua orang harus, makanya semua orang tadi harus melindungi dirinya untuk melindungi orang lain juga, orang-orang yang disayang. Jadi saya pikir dalam krisis ini benar-benar ujian kemanusiaan ya buat kita semua. Kita cuma bisa, dalam situasi seperti ini cuma ada 2 pilihan. Apa tuh? Kita mau jadi bagian dari masalah, ya, yang bikin ini semua makin panjang, atau kita mau jadi bagian dari solusi. Kalau mau jadi bagian dari solusi, apapun kontribusi kita itu akan sangat bermakna. Kalau saya ibu rumah tangga, apa yang saya bisa lakukan? Kalau saya dokter, apa yang saya bisa lakukan? Kalau saya jurnalis, apa yang bisa kita lakukan? Nah, vaksinasi juga 3M itu bagian dari kontribusi kita juga, selain untuk diri kita dan orang lain. Saya sih percaya ya, Indonesia nih kalau kita bareng-bareng lakuin ini, kita pasti bisa. Amin, insya Allah. Terakhir, Mbak Kusayang, Kominfo dan Mbak dengan teman-teman kira-kira punya pesan apa untuk kita semua? Oke, ini berarti closing terakhir nih, agak menegangkan jadinya. Habis Bu Dokter, habis dari UNICEF, terakhir gitu ya belakangan. Ya, kalau dari Kominfo sendiri sih pastinya kita mengajak semuanya untuk jadi sama-sama pahlawan anti hoax ya, gitu ya. Bagaimana kita semua tadi sudah dengar dari Bu Dokter bahwa vaksin itu baik buat kita semua. Akan menuju gerbang pembebasan dari pandemi gitu ya, dari pandemi COVID-19. Mari sama-sama kita manfaatkan gitu ya. Bahkan kami juga mengajak berkolaborasi nih Bu Dokter, dari KPCPEN juga. Kami punya 11.000 akses internet, ada 1.600 BTS yang sudah ada di daerah-daerah, terutama daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Bu Dokter, mari dimanfaatkan, mungkin bisa jadi salah satu sarana untuk diseminasi informasi supaya tadi cerita tentang vaksin itu nanti akan membawa kesehatan buat semuanya, ini bisa tersebar sampai seluruh ujung di Indonesia. Tadi kalau Bu Dokter bilangnya 3M, mungkin dari saya ada 3S gitu ya, dari Kominfo. Semuanya senang singkatan sepertinya.
Yang pasti jadi pahlawan anti hoax itu ada 3 stepnya berarti kan. Saring dulu sebelum sharing, 3 S-nya. Jadi tolong dibaca baik-baik gitu. Yang kalau kalimatnya sudah ayo sebarkan, kalau nggak nyebarin masuk neraka, nah udah pasti hoax itu gitu. Jangan makin disebarkan. Ketika kita menyebarkan, ada bandwidth yang kepake, ada kuota yang kepake, aduh ruginya 2 kali. Yang pertama pulsa kepake, yang kedua nambah-nambahin dosa. Jadi buat apa nambah-nambahin dosa, ngurang-ngurangin kuota, jadi mendingan sebarin hal-hal yang baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mbak Devi. Thank you so much untuk semuanya, Bu Dokter, Kak Kiki, Kak Kari, thank you so much. Nah teman-teman, ini ada banyak pelajaran yang dengan sangat ringan tapi berdaging. Tadi informasinya ini benar-benar bergizi. Mudah-mudahan bagi kita semua tadi yang siap menjadi pahlawan, selain untuk buat diri sendiri ya, tapi kan nggak harus jadi Superman atau Hulk untuk jadi pahlawan. Dengan Anda bisa mengajak orang untuk bisa tetap hidup sehat, itu sudah menjadi pahlawan, insya Allah, mudah-mudahan dunia dan akhirat juga. Nah, saya nggak akan berpanjang lebar, terlalu banyak informasi yang luar biasa yang disampaikan oleh para beliau. Saya tutup aja dengan pantun, kalau tadi mulainya dengan pantun. Asik nih ya. Pakai cakep gitu nggak kita? Boleh ya. Rindu tak tertahankan untuk bertamasya. Apa daya corona masih perkasa. Terima kasih kepada para pakar yang telah menebar pengetahuan yang bermanfaat. Saya mohon maaf atas nama panitia kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita sama-sama saling memperbaiki diri demi kejayaan dan martabat bangsa dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jeng-jeng gitu kan.